Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita packing, terus kita mau lanjut ke pos 7 ngecamp di sana. Karena untuk camp idealnya di pos 7. Jadi kita bakal packing dulu dan kita bakal masak-masak di sana aja karena di sini kita semalam udah bikin Nutrijel buat, karena nggak enak juga makan pagi-pagi terus nanjak itu. Jadi kita mau packing di situ langsung ke pos 7 sambil lihat jalur. Oke. Ya, kita udah selesai packing, tinggal beresin tenda doang. Ini kita ada di belakang saya, beresin tenda. Habis itu kita bakal langsung jalan di pos 7 ya Kang ya. Pos 7. Oke. Semuanya beres dan sekarang waktunya kita jalan kaki menuju pos 7. Ini jalanan nanjak ya. Kita berangkat jam 9 karena kita memang santai-santai. Istirahat biar kuat nanti ke atas. Baru di atas di atas camp tadi. Anjir. Udah rungkut ya. Teman kita udah jatuh, terjungkil loh. Awas kirimu nganu loh, kirimu jeglong jeru loh. Hati-hati. Yang di depan masih buka jalur buat kita. Nah, ini udah ada tali juga karena jalanan nanjak ya. Ini jalannya naik. Aish. Nah, kali ini saya yang depan buat buka jalur ya.
sebelah kiri udah jurang dan kita harus nanjak perlahan. Ini naik terus. Nah, kita udah sampai pos 5. Dan selanjutnya dari pos 5 ke pos 6 itu jaraknya cuma 400 meter. Cuman ini bakalan nanjak ya. Rutenya bakal ke sini. Kita nggak tahu nanjaknya kayak apa, yang jelas ini nanjak. Ini jalan ketutup, jadi harus dibuka lagi. Tutup ya, nggak kelihatan di sini. Nah, oke, saya mau buka jalur dulu, nanti biar ada perbandingan ya. Nah, yang barusan udah kebuka jalurnya, dan di sini satu ukuran tinggi manusia, 1,5 meter lebih lah sampai atas sana. Oke, kita lanjutin buka jalannya ya. Lumayan. Dari pos 5 menuju ke pos 6 jalannya nanjak ya. Seperti ini. Di sini aja udah ada tali ya sampai atas. Buat keamanan. Ini kalau musim hujan pasti licin banget karena akar sama tanah. Nah.
Bisa dilihat tingkat kemiringannya seperti apa. Jadi di Gunung Raung ini Via Kali Baru nggak disaranin buat pemula, karena treknya seperti ini dan diwajibkan pakai guide ya. Sebenarnya di sini membutuhkan ketahanan dan skill single rope, teknik juga, pakai alat climbing ya kalau ke sini untuk summit. Tapi bisa dilihat dari trek sejauh ini nanjak banget. Jadi buat pemula kayaknya kurang cocok ya. Oke, saya bakal jalan lagi nih. Pelan-pelan, yang penting cepat. Nah, ini terlihat sampai sejauh ini masih rungkut ya. Ini udah ditebang sama Mas Putra. Dan di atas itu udah vegetasinya cemara. Kayaknya dari situ kita udah bisa ngelihat puncak dari Gunung Raung sendiri. Ini ada tali. Nah, ini cemara. Oke. Ya Allah. Aduh. Wow, ternyata Semeru kelihatan dari sini. Oke, kita bakal istirahat sebentar sini. Jadiku makin kesini makin ketutup jalurnya. Masih sebelum pos 6 ya. Wih, kok nang aku rek? Kita berjalan di antara pohon yang gede. Agak susah nih jalan. Kelihatan jalan, makanya kita bersihin jalannya biar nanti kalau udah dibuka enak. Kita bisa lihat jalur tertutup ya, rimbun banget ini. Kita bakal buka lagi pelan-pelan. Nah, ini tertutup ya.
Nah, ini baru udah kelihatan di sini. Cuman kita bisa lihat di atas seperti ini ya jalurnya. Ini satu orang nggak bisa, ini harus merangkak ya. Jadi mungkin harus dibabat dulu. Oke. Jalur kelihatan, cuman di bagian atas itu berserakan ranting-ranting pohon. Seperti itu. Nah, seperti ini nih. Nah, sekarang udah kelihatan jalannya ya. Habis dibabatin, kita baru bisa lewat nih. Ini yang salah satu alasan kenapa kita jalannya lama dan kita istirahatnya juga lama, karena capek banget ketika kita posisi nanjak dan kita harus buka jalan, itu nguras tenaga banget. Jadi kita nggak ada target harus sampai pos manapun, karena ini nggak cuma jalan kaki, tapi kita ada yang dilakuin, yaitu buka jalur lagi. Dan jalannya juga nggak datar ya, kita bisa lihat. Jauh ini kita masih babat-babat, belum selesai. Ini jalurnya terlihat rimbun banget dan kita harus membuka jalan lagi ya, karena udah tertutup. Ini nggak kelihatan kalau ini memang jalur pendakian, jadi butuh waktu lama. Yang biasanya dari pos 5 ke 6 itu 1 jam, terus ini bisa butuh waktu 2 jam karena memang harus dibuka. Satu dada ini ilalangnya. Tinggi banget ya, nggak kelihatan jalurnya. Alhamdulillah. Nih. Kita sampai pos 6 jam setengah 1, karena memang medan yang seperti itu ya. Camp 6 seperti ini. Selanjutnya perjalanan kita bakal ke camp 7. Kita mau jalan lagi ke camp 7. Jalurnya masih tertutup ini ya. Ini tertutup jalurnya, jadi kita mau tebang-tebang. Ini pembukaan jalur menuju pos 7 ya. Seperti ini. Karena nggak kelihatan nih jalan. Setelah sekitar 40 menit kita buka jalur yang emang udah ketutup. Ini di belakang saya ada pohon cemara yang besarnya minta ampun ya. Nih, segini nih. Wow, gede banget kan? Nah, besar banget pohonnya. Kita bakal istirahat bentar, habis itu lanjut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini pohon berduri. Jadi ini kita lagi di tengah. Ini
sakit ya, yang jelas ya kalau kena duri. Tangan pasti tergores-gores. Nih bisa dilihat durinya seperti ini. Jadi perlu perjuangan untuk menembus jalur ini. Ini jalanan sebelah sini udah nggak tertutup karena memang akar ya. Cuman jalanannya masih naik kayak gini. Tuh teman udah di atas. Aduh. Ini kita lagi masak ya buat ngisi perut karena kita pertama belum sarapan dan tenaga kita sebenarnya terforsir buat buka jalur ya. Jadi kita mau istirahat dulu. Paling dari sini ke pos 7 berapa jam, Bang? 1 jam setengah lagi. Sekarang masih jam 2. Paling sampai sana jam 5-an ya. Kita masih mau makan dulu ini. Banyak durinya. Oke, lanjut. Ya, mie kita udah jadi. Waktunya kita makan buat ngisi tenaga aja ya ini ya. Habis ini kita masaknya itu di camp 7 karena di sana juga kita bakal ngecamp dan bermalam di sana lagi sebelum melanjutkan aktivitas sesuai agenda kita. Oke, kita mau makan dulu. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah makan, kita ngelanjutin perjalanan jam 2.40 dari tempat istirahat barusan. Angin di sini udah kenceng ya, dan jalan juga naik. Oke. Ini di jalur seperti ini ya, kita nggak rimbun banget dan jalannya nanjak terus. Jadi ini bakal agak lama untuk sampai pos 7. Nah, seperti ini. Aduh. Jadi begini kondisinya. Ini adalah pos bayangan 2. Kita udah di atas awan dan jalurnya bakal ke sini. Mantap. Ini masih di jalur di punggungan. Kita bisa melihat lautan awan yang kayak gini nih. Keren gak? Keren kan? Ini Raung ya, sebelum pos 7. Tepatnya di atas pos 7 bayangan 2. Seperti ini view-nya, amazing. Nih, bagus banget. Mantap jiwa. Ini udah ada tali ya di sini. Cuman saya nggak berani jalan sambil record. Jadi tadi itu dari sana. Ini awan udah kelihatan banget. Keren banget nih sebenarnya. Cuman terus terang saya nggak berani kalau misalkan recording sambil jalan. Karena juga saya record pakai handphone. Jadi bentar lagi ini udah sampai pos 7 ya. Oke.
Alhamdulillahirobbilalamin. Kita udah nyampe camp 7. Nih. Di sana ada pos. Ini camp 7 di sini. Dan di sini view-nya benar-benar keren. Kabut mulai datang ke sini. Sebelah kanan ini awan, subhanallah banget nih. Oke, kita bakal langsung siap-siap buat pasang tenda ya. Oke. Ya, tenda kita udah jadi dan ini kita mau masak ya, mau masak terus makan, ngopi sambil istirahat nanti. Oke. Kita udah masak, tinggal nunggu nasi mateng aja. Ini kita mau makan, habis ini ada pecel, terus tempe sama terong, ada ikan asin. Kita makannya sederhana aja, yang penting terisi, karena resiko kecelakaan itu sangat sangat ini ya, sangat gampang ketika kita lapar, kita nggak punya tenaga dan kedinginan. Karena di sini angin rada kencang ya, kencang, makanya kita buru-buru masak secepatnya matang. Oke, habis makan mungkin kita langsung istirahat. Yuk. Selamat pagi. Kita sekarang di hari ketiga ini mau turun dan udah lelah ya, karena pohon-pohon berserakan, rimbun. Ini yang di belakang saya ini tukang babat ya. Terus yang di depan saya, tapi nggak saya liatin. Efek udah capek ini, jadi ngomongnya kurang ini ya, kurang jelas. Aduh, beneran capek banget nih. Ya udah, simak terus ya. Kita mau jalan turun dulu, doain selamat sampai tujuan. Amin. Licin ya, akar-akar.
Marani aku iki. Lah iki lho rene. Oh iya. Yo, marani yo. Ini ada dia. Ular apa iki? Kayu mundi, Bu. Ini ada ular di atasnya pos 5 ya. Untung nggak keinjak barusan. Usirin aja, usirin. Jadi paten. Iya, jadi pateni. Oke. Kita sekarang udah di pos 2 dan sekarang udah jam 2 ya. Jadi perjalanan dari pos 3 ke pos 2 cuman 20 menit. Terus kita bakal lanjut ke pos 1 di tempat Bapak siapa? Sunaria. Bapak Sunaria yang kemarin kita wawancara. Kita bakal mungkin mau singgah sebentar buat nikmatin kopinya, kayaknya enak. Ya udah, kita mau jalan dulu. Kita udah nyampe posnya petani, berarti kurang setengah perjalanan lagi nyampe pos 1. Ya mungkin kira-kira kita butuh waktu 15 sampai 20 menit baru pos 1. Habis itu kita bakal ke base camp. Kita lanjut perjalanan ke pos 1 atau rumah Pak Sunaria. Rumah terakhir di lereng Gunung Raung via Kalibaru. Yuhu, ini kebun kopi kanan kiri. Mantap. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sampai pos 1. Kediaman Pak Sunaria. Yuk kita sapa Pak Sunaria. Assalamualaikum. Beres, Bah? Aduh, leso, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan Bapak Adit selaku Ketua Pos Perizinan via Kalibaru. Dan setelah kemarin hasil kita melakukan survei jalur di sana dan kita sudah melaporkan ke Bapak Adit dan kita mau menginformasikan beberapa hasil yang kita dapat dari kemarin. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas
Dengan acara yang kemarin kami minta kepada teman-teman sebelum kita resmikan untuk acara pembetulan jalur, yang jelas pastinya akan melibatkan semua yang ikut andil di dalam jalur penerbitan, utamanya di lokal atau di luar lokal yang ada di sini. Kenapa kami selaku pengurus yang di sini meminta teman-teman untuk survei jalur dulu sebelum melakukan acara pembetulan jalur, biar kita tahu nanti kita apa yang harus kita lakukan berulang jalur kalau memang sudah mau dibuka secara resmi atau pembetulan jalur secara resmi. Jadi kita paham apa yang harus kita lakukan dan juga kita yang persiapan apa nanti kalau sudah kita buat acara pembetulan jalur kepada teman-teman. Berarti untuk agenda ke depan bakal ada musyawarah dulu dengan warga lokal, terus mungkin pembetulan jalur Pak ya, sama trek sampai puncak, terus baru dibuka ya Pak ya. Jadi seperti itu kelanjutan dari hasil survei ini untuk informasi update. Terus untuk pelaksanaan mungkin sampai pembukaan mungkin bisa kasih estimasi Pak. Siap. Kalau masalahkan acara pembetulan jalur nanti pastinya kita akan musyawarahkan dengan teman-teman pengurus dan juga masyarakat lokal yang ada di sini kapan kita akan acara itu dibuka. Tapi untuk saat sekarang kita belum ada wacana. Masalahnya kita banyak pertemuan dengan gunungnya masih erupsi. Kalau memang nanti itu sudah erupsinya sudah mulai turun, mudah-mudahan secepatnya itu hilang. Pastinya kita akan secepatnya melakukan acara kumpulan atau diskusi dengan teman-teman kapan akan kita acara pembetulan jalur kita laksanakan secara serentak. Baru pembukaan. Jadi masih belum tahu nanti jalur Raung yang sudah didamba-dambakan para petualang ini belum tahu masih kapan harus dibuka. Kemungkinan ya satu bulan atau 2 bulan ke depan Pak ya, tergantung dengan aktivasi Gunung Raung tersebut. Ya untuk informasi dari kita tim survei dan pos perizinan via Kalibaru, kita bisa melakukan seperti itu. Untuk info lebih lanjut kita bakal update lagi di video-video, mungkin di deskripsi video nanti bakal kita cantumin untuk update-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.